kami pada malam hari ini yang berjudul Market Update dan Waspada Pilih Investasi. Bersama saya pada malam hari ini, saya kira Sobat Bimani sudah sering melihat wajahnya, sudah berapa kali tampil di acara Market Buzz kita, ya. Vice President dari PT Ashmore Asset Management Indonesia untuk bagian Sales and Marketing, Mbak Felicia Iskandar. Selamat malam, Mbak. Mas Angga, malam Sobat Bimani. Mbak, thank you loh malam hari ini udah bisa Yes, join untuk ngobrol-ngobrol sama kita malam hari ini. Thank you banget. pastinya. Ya, Dan sesuai judul Mbak, kita langsung aja ya. ya. Eh, Mungkin pertanyaan pertama saya gini, kalau kita melihat kemarin ini baru keluar data ekonomi kita cukup baik, kelihatannya pertumbuhan ekonomi di atas 5%, di atas ekspektasi ya. Dan kita juga melihat indeks harga saham gabungan kita juga sudah mencapai level 6.800 pada hari Hmm? penutupan hari ini. Dan kira-kira kalau dari Mbak Feli sendiri dan dari PT Ashmore tuh outlook-nya ini seperti apa sih di tahun 2022 ini? Mumpung sekarang ini masih bulan Februari awal ya, kayaknya masih belum terlalu Telat telat ya untuk kita bisa buat mempersiapkan masuk ke market. outlook investasi 2022. Silakan Mbak Feli. Ya, jadi thank you Mas Angga. Jadi Sobat Bimani memang betul di 2022 ini kelihatannya outlook-nya lebih baik dari 2021. Tadi Mas Angga udah sempat kasih kisi-kisi ya. Salah satu indikatornya kita bisa lihat perubahan yang lebih baik itu seperti apa sih? Nggak cuman dari data market aja, di mana sahamnya naik terus atau mencetak rekor tertingginya, tapi kita juga lihat memang secara fundamental pertumbuhan ekonominya memang ada nilainya atau ada reasonnya gitu. Kita lihat di 2021 kuartal 4 pertumbuhan ekonomi kita bisa tumbuh di atas 5%. Jadi Sobat Bima ini kalau tanya, wah apakah ini berarti potensi positif ya untuk 2022, tanda-tanda ya atau tips-tips yang kita bisa ambil, signal-signalnya menurut saya kalau dilihat memang iya, karena bisa dibilang pertumbuhan ekonomi yang baik itu akan menambah pertumbuhan dari profit di emiten-emiten yang ada di IHSG. Kalau profitnya tumbuh, berarti kita yang menjadi investor di pasar saham juga mestinya diuntungkan. Jadi itu sih Mas Angga, kita melihatnya potensi untuk pasar modal terutama di aset kelas saham itu akan lebih menguntungkan di 2022, terutama tadi terkait dengan pertumbuhan ekonomi yang hasilnya sangat memuaskan. Nah, Mbak Feli, kalau boleh tanya kan kita boleh dibilang berarti arahannya atau mungkin outlook-nya masih positif ya untuk 2022 Iya. ya. Nah, kalau dari katalisnya sendiri untuk khusus untuk Indonesia, karena kalau kita melihat itu kan sebetulnya dari sisi global itu ini yang saya takutkan gitu ya, Amerika Hmm. sedang dalam tahap untuk mau mulai dari tapering, lalu Ya. akan ada kenaikan suku bunga yang katanya bisa 4 kali nih tahun ini. Dan kalau kita berkaca pada tahun 2015 sebetulnya sih market kita aman-aman aja ya waktu Hmm. Amerika menaikkan suku bunga. Nah tapi kalau dari Indonesia sendiri Mbak Feli, kira-kira tuh katalis apa sih yang dimiliki oleh negara kita ini yang membuat Ashmore ini sangat positif dengan mungkin pertumbuhan ekonomi atau outlook ekonomi di 2022? Oke, tiga sih Mas Angga. Tiga Satu, ya? dari sisi global. Kita ngelihat harga komoditas itu masih tinggi. Jadi kita sebagai negara yang memang produsennya komoditas, kita bisa menjual komoditas kita di harga tinggi. Jadi bagus dong, kita bisa lebih cuan gitu. Jadi Hmm. secara global kita punya komoditi, harganya lagi tinggi, kita bisa jual harganya lebih tinggi, dan kita rasa di 2022 harga komoditas yang tinggi ini masih bisa akan bertahan. Kenapa? Karena memang pertumbuhan ekonomi global juga masih dalam tren penguatan, bukan penurunan gitu. Jadi itu satu. Nah, dari tiga ya. Yang kedua itu adalah dari konteks pertumbuhan ekonomi di domestiknya juga. Jadi tadi kita ngomongin pertumbuhan ekonomi global, jadi harga komoditas masih bagus, tapi domestik itu juga bagus loh gitu. Jadi pertumbuhan ekonomi kita di Indonesia yang ditopang lebih banyak di daya beli, kita kan memang pertumbuhan ekonomi lebih banyak ditopang oleh daya beli konsumen domestik ya. Kita-kita yang belanja, kita-kita yang
sering sering melakukan konsumsi. Nah, konsumsi ini sedang dalam potensi naik. Iya, memang kita mungkin ada sedikit setback dari Omikron gitu, karena kita sekarang masuk PPKM level 3 untuk beberapa daerah di Indonesia. Tapi ini menurut kita sifatnya hanya sementara. Jadi kita ngelihat 2022 sendiri, 1 tahun ini trajektorinya tetap positif untuk pertumbuhan ekonomi domestiknya. Jadi ini juga katalis kedua menurut kita yang positif buat saham. Karena kalau domestiknya pertumbuhan ekonomi bagus, daya belinya bagus, ya berarti emiten-emiten kita yang ada di dalam negeri, pertumbuhan labanya juga pasti akan lebih baik. Kalau Iya. pertumbuhan laba, profitnya lebih baik, lebih cuan, ya kita sebagai investor sahamnya juga harusnya diuntungkan. Gitu. Jadi itu kedua. Dan ketiga, jangan lupa tax amnesty ya teman-teman. Jadi Sobat Bima ini mungkin di sini belum terlalu banyak yang ngikutin kalau tax amnesty jilid pertama di 2017 ya, 16-17. Tapi kita punya tax amnesty itu adalah amnesti pajak, program pemerintah yang menurut kami harusnya sangat diapresiasi. Ini kenapa sih penting? Mungkin buat kita-kita yang masih relatif muda, yang secara aset juga kita masih dalam tahap akumulasi ya, belum perlu sebuah pengampunan yang begitu signifikan. Cuman kita harus lihatnya dari kacamata owner-owner atau emiten-emiten konglomerasi yang dimana mereka mungkin ingin memulangkan uangnya ke Indonesia, tapi takut pajak. Nah sekarang dikasih kelonggaran, ayo dipulangkan uangnya ke Indonesia. Dan ini cukup sukses waktu di 2016-17, ada 133 triliun uang yang dipulangkan dari luar negeri masuk ke Indonesia. Dan mungkin kesuksesannya tidak sebesar itu, tapi menurut kami impact positifnya juga ada. Jadi kalau uang pulang ke Indonesia, kemungkinan besar mereka akan masuk ke pasar modal Indonesia, entah itu saham atau obligasi. Jadi menurut saya ini adalah katalis ketiga yang mungkin teman-teman belum dengar nih, tapi kita mau kasih in advance tips buat teman-teman, jangan sampai ketinggalan, karena ini juga programnya baru mulai di Januari kemarin gitu. Oke, jadi berarti kenapa Ashmore positif? Yang pertama tadi mungkin saya rekap sedikit adalah mengenai harga komoditas global yang terus meningkat. Jadi kita mungkin sebagai komoditi country diuntungkan ya Mbak Feli ya, terutama Ya, mungkin betul. dari angka ekspor kita gitu. Yang kedua itu adalah pemulihan mungkin ekonomi domestik selepas kita mengalami pasca pandemik. Dan yang ketiga menurut Mbak Feli tadi itu adalah adanya program tax amnesty yang diharapkan akan membawa dana-dana baru masuk dari luar negeri ke Betul. dalam negeri. Ya. Yes. Nah, kalau kita boleh dibilang dari tadi saya dengarnya kayaknya Mbak Feli bilang bagus buat saham, bagus buat saham. Nah, kalau dari Ashmore sendiri nih Mbak, kira-kira untuk tahun 2022 ini kan Sobat Bimani juga pengen tahu nih, kira-kira uh, reksadana apa atau mungkin sebelum masuk reksadana, aset kelas apa yang direkomendasikan oleh Ashmore untuk di 2022 ini? Oke, kalau dari teman-teman Sobat Bima ini di sini pasti kan pilihannya antara saham sama obligasi ya, di luar aset-aset alternatif lain lah, seperti misalnya properti, kripto, emas, dan lain-lain. Cuman di dalam pembahasan di sini saya hanya akan meng-compare relatif antara saham sama obligasi. Jadi kalau kita ngomongin potensi kenaikannya nih 2022 dengan tadi cerita background-nya ekonomi kita mau tumbuh, ya udah pasti, bukan pastilah, tapi kemungkinan besar yang lebih akan punya potensi naik itu adalah saham. Jadi kalau ditanya antara saham sama obligasi, kita melihat saham itu akan lebih punya potensi upside gitu. So, berapa sih upside-nya? Tidak daripada kita ngalor ngidul ya, kita ngomong angkanya aja gitu. Kalau IHSG dari hitung-hitungan kami dengan pertumbuhan laba di tahun ini kita harapkan bisa naik antara 15 sampai 25%. Berarti kalau kita tutup tahun di 2021 kemarin di 6.500 ya kisarannya, kalau naik 15% aja, berarti kita bisa di angka 7.500 kurang lebih. So IHSG kurang lebih upside-nya 15-25%, kita ambil angka konservatifnya 6.500 ke 7.500 IHSG-nya. Kalau obligasi mungkin akan lebih punya upside-nya terbatas karena suku bunga lagi mau naik gitu. Jadi kalau untuk obligasi teman-teman yang mainnya reksadana pendapatan tetap, mungkin tahun ini cuannya dari kuponnya aja ya. Mungkin kenaikan dari harga bondnya akan lebih terbatas. Jadi kalau dapat kupon 5-7% tambah ya let's say kenaikan harga bondsnya 1-3%, ya paling maksimum di cap di 10 gitu. Jadi bond 10
saham 15, saya rasa nah teman-teman bisa hitung sendiri deh. Kayaknya Ya, upside-nya lebih menarik di saham gitu. ya, ya memang seperti yang Mbak Feli bilang ya, teman-teman bahwa untuk 2022 ini memang kelihatannya dengan katalis yang ada, seharusnya aset kelas saham ini akan jauh lebih untungkan dibandingkan dengan obligasi begitu ya Mbak Feli ya. Tapi jangan lupa Iya, Sobat Bima ini lakukan yang namanya diversifikasi ya, dan sebelum setuju. melakukan diversifikasi yang lebih penting lagi adalah Sobat Bima ini harus tahu kira-kira profil resiko apa yang dimiliki oleh Sobat Bima ini sekalian dan pilihlah produk yang cocok. Itu kira-kira kayak Mbak Feli ya. Yes. Nah, kalau dari Ashmore sendiri mungkin bisa nggak sebelum kita maju ke tema waspada investasi, bisa dijelaskan mungkin Mbak Felicia kira-kira Ashmore ini untuk tahun 2022 itu overweight di sektor apa aja sih kalau boleh tahu? Oke, jadi untuk Ashmore sendiri kita memang sesuai dengan proyeksi potensi kenaikan pertumbuhan ekonomi Indonesia tadi ya. Jadi kita suka sama sektor apa sih? Tentu sektor-sektor yang diuntungkan dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Contohnya, kita di portofolio saham kita suka sama sektor komoditas. Jadi kita overweight di sektor komoditas. Apa sih contohnya Inline sektor ini. komoditas? Nah, emiten-emiten seperti batu bara, emiten seperti yang related dengan oil, emiten yang terkait dengan CPO, emiten yang terkait dengan nikel. Jadi semua yang terkait dengan komoditi itu kita relatively suka atau posisinya adalah lebih banyak daripada indeks atau kita sering sebut namanya overweight. Itu satu, kita suka sama sektor komoditas. Kedua, kita suka sama sektor consumer ya, karena kita believe daya beli ini akan improve. Ada Omicron, tapi menurut kita nggak masalah. Ini hanya sedikit setback. Kita tetap trajektorinya positif di tahun 2022. Jadi kita suka sektor consumer. Entah itu consumer yang dasar atau consumer yang sifatnya retail. Ya. Jadi ini juga dua sektor yang kita suka untuk reksadananya Ashmore. Jadi di sektor saham itu adalah beberapa sektor yang kita jadikan favorit. Other than that, mungkin lebih relatively yang sifatnya cyclical ya teman-teman. Jadi kita melihat kalau pertumbuhan ekonomi bagus, ya apalagi sih yang diuntungkan ya biasanya properti juga nanti naik. Cuman mungkin kalau properti setelah konsumer naik, biasanya properti baru naik sih. But that's the top three sih, commodity, consumer sama retail. Oke, thank you Mbak Feli. Kayaknya kalau outlook udah dijelasin, aset yang kira-kira direkomendasi sudah, dan strategi Ashmore udah. Nah, Mbak Feli mungkin ke topik selanjutnya ya. Belakangan ini kan, bukan belakangan ini, tapi sering kali gitu ya. Walaupun belakangan ini lebih sering kita dengar bahwa kayaknya banyak nih investasi-investasi yang dikatakan tuh investasi bodong gitu. Nah, mungkin kira-kira investasi bodong tuh apa sih Mbak Feli? Dan mungkin Mbak Feli bisa nggak kasih gambaran langkah-langkah apa yang kita perlu perhatikan supaya kita jangan kejeblos di investasi bodong tersebut? Oke, jadi sebenarnya ini semuanya masalah ekspektasi sih, masalah nggak ekspektasi dan apa ya bukan knowledge lah, tapi masalahnya kewaspadaan kita dan ekspektasi kita dalam menghasilkan uang. Karena sebenarnya di setiap lini kehidupan kita kan kita juga selalu menghadapi ya gitu. Kita punya impian sama cita-cita itu kan beda gitu. Impian ya mungkin jauh di depan mata, mungkin susah diraih, tapi kalau cita-cita kita tahu step-stepnya apa gitu. Jadi antara kenapa orang-orang banyak yang terjerumus sama investasi bodong, mungkin lebih ke impian nih gitu. Kita pengen diiming-iming lah gitu, intinya dapat punya uang sekian, return sekian dalam waktu sekian gitu. Jadi kita harus lebih waspada. Karena kenapa? Karena memang menjual mimpi itu mudah, tapi kalau kita mau menggapai cita-cita gitu ya, sesuatu yang kita memang harus kerja dan melangkah, itu memang butuh efforts gitu. Nah, di situ mungkin yang kita mesti lebih waspada. Nah, kalau ngomong investasi bodong, mungkin karena arahnya lebih ke situ. Jadi kita lebih dijualin mimpi, kita kayak bisa dikasih return sekian-sekian, tapi kita karena terbuai, kita lupa gitu sama hal-hal atau yang kita mesti lakukan. Jadi sebenarnya 3 hal sih Mas Angga kalau ngomongin investasi bodong. Intinya too good to be true nggak sih returnnya gitu. Kita kan di sini sobat-sobat Bima ini juga udah tahu lah, pasti banyak yang main saham
secara sendiri juga, nggak selalu cuan. Kita punya indeks acuan IHSG, kita bisa lihat indeks aja naiknya misalnya kayak tahun lalu 10% gitu IHSG. Masa sih kita diiming-iming satu hari atau satu bulan naiknya 10% gitu. Kayaknya nggak wajar deh. Kalau 10% jadi 50% mungkin ya, tapi kalau dari 10% naik jadi 200%, 300% gitu ya, berkali-kali lipat, kayaknya mulai ada pertanyaan. Itu satu. Jadi too good to be true nggak sih gitu. Itu udah hal-hal yang kalian udah mesti mulai skeptis. Kedua, kalau menurut aku ya kita balik aja lihat ke website OJK ini terdaftar atau enggak gitu loh, perusahaan tersebut. Apakah ini konteksnya dalam bentuk sekuritas atau reksadana atau manajer investasi atau apa lisensinya. Jadi legalitasnya itu kita mesti cek ya. Itu sesuatu yang kita mesti pelajarin. Nah, tapi nggak sulit gitu. Dan biasanya at the end of the day, kalau memang investasi bodong itu relatively kita bisa lihat as simple as siapa sih orang-orang di belakangnya gitu. Agak kepo dikit sih kita, mungkin harus agak kepo ya. Mungkin Google lah nama orangnya di belakang ini. Biasanya kalau misalnya nama-namanya yang kurang terlalu muncul, atau misalnya lihat-lihat juga dana kelolaannya berapa, kalau misalnya rata-rata di bawah 1 triliun, itu biasanya question mark, karena biasanya kalau yang udah reputable paling nggak dana kelolaan dari perusahaannya ya, bukan per fund atau itunya biasanya udah di atas 1 triliun, dan biasanya nanti nama-namanya mulai muncul sih. Jadi nothing to be worried too much about, tapi just do your homework aja sih. Jadi nggak jangan sampai ini. Anyway, tadi kayak Mas Angga bilang, kita kan harus diversifikasi ya. Jadi misalnya kalian ngerasa tetap tertarik nih pengen masuk ke investasi yang tergolong spekulatif ini, ya udah, tapi kamu alokasikannya misalnya dari dana nganggur kamu kurang dari 10%-nya. Jadi kalau misalnya sampai terjadi fatalitas ya kamu nggak kehilangan semuanya gitu sih. Tetap at the end of the day diversification. Iya, menarik nih Mbak Vel. Jadi yang pertama itu yang saya paling ingat adalah tentunya return ya. Dilihat ya bener nggak sih, kayaknya kalau udah nggak masuk akal mending jauh-jauhin deh gitu ya. Dan yang saya lihat seringkali itu kayaknya bukan hanya return tapi mereka garansi kapital juga gitu ya. Itu yang jadi kadang-kadang yang Mbak Vel tadi too good to be true kayaknya kadang-kadang ya rotten jadinya gitu ya. Nah yang kedua tadi menurut saya adalah kira-kira apakah institusinya gitu ya, atau produk ini itu di-govern atau diawasi oleh otoritas jasa keuangan gitu ya. Dan yang ketiga adalah institusinya itu sendiri kira-kira kredibilitasnya seperti apa, mulai dari orang-orangnya sampai dengan kira-kira dana kelolaannya berapa. Gitu kali ya Mbak Vel. Yes. Ya menarik sekali, saya pikir nggak kerasa nih hampir selesai sesi kita malam ini. Thank you banget Mbak Felicia. Thank you banget Sobat B-Money telah bergabung bersama kami malam hari ini. Dan jangan lupa untuk B-Money sendiri kita ada program B-Fund yang returnnya cukup menarik, tapi yang ini tidak too good to be true, Mbak Felicia. Reksadana cukup aman gitu ya. Kita sudah melakukan satu marketing campaign yang cukup menarik di bulan ini, yaitu 5% plus 36% per tahunnya untuk return dari reksadana. Dan jangan lupa bagi Sobat B-Money yang belum memberikan rating untuk aplikasi kami B-Money, bisa lakukan di Play Store atau App Store. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk Sobat B-Money, dan terima kasih juga Mbak Felicia untuk kesempatannya dan untuk informasinya yang menarik. Selamat malam terima kasih. semuanya. Selamat malam semua.